Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya akan bercerita tentang beberapa orang teman yang dulunya hobi atau suka dengan minuman keras. Minta maaf gitu ya. Hobi dan suka minuman keras. Jadi ada di antara mereka, waktu dulu di rumah mereka, waktu masih sekolah, mereka di rumah itu terkenal sebagai anak yang kalem, anak yang baik, anak yang patuh, menurut perintah orang tua. Kemudian diajak temannya main, nah baru di sanalah mereka mulai berkenalan dengan minuman. Jadi faktor lingkungan, ya. Jadi terkadang kita tidak bisa menyalahkan keluarga, ternyata faktor lingkungan seperti itu, faktor pergaulan dengan teman-temannya. Mereka sadar, katanya sih sadar itu bisa merusak organ tubuh, baik otak, baik hati, ginjal, lambung dan sebagainya. Mereka sadar, dan mereka juga sadar minuman itu haram, minuman keras itu haram. Tapi ya bagaimana lagi, ya katanya bagaimana lagi, akhirnya mereka terjerumus ke dalam minuman keras. Kemudian ada lagi yang hobi juga, istrinya malah tidak tahu sama sekali gitu ya. Dan di luaran mereka minum. Bahkan ada lagi yang saudaranya itu tidak tahu adiknya itu suka minum. Karena pandai menyimpan keadaan mereka gitu ya. Walau-walau bagaimana. Nah kemudian ada mereka-mereka ini diajak oleh teman-teman untuk berzikir. Ya, jadi ya, ada beberapa teman yang ngajak mereka ini masing-masing berzikir. Ayo kita zikir yuk. Nah, zikir itu apaan sih? Ya zikir ya mengingat Allah, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Tapi saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa zikir, saya tidak tahu zikir, saya tidak bisa baca Quran dan sebagainya. Ya rata-rata kita menjawab, yang penting ikutin dulu, kamu datang dulu, nanti kita kasih tahu caranya bagaimana. Nanti kalau kamu tidak bisa membaca dalam bahasa Arabnya, nanti kita membaca dalam bahasa Latinnya. Alhamdulillah mereka mau. Nah setelah mereka datang, kita biasa aja, kita tidak pernah berbicara latar belakang mereka, yang penting kerja di perusahaan anu dan sebagai ini. Ya udah kita cuma itu aja. Jadi kita tidak pernah mengoreksi latar belakang orang. Kemudian sebelum kita berzikir di tempat majelis zikir kita, misalnya kita ambil air wudhu dulu. Jadi misalkan ada yang belum sholat isya, kita suruh sholat isya. Nah terkadang kita berjamaah kalau ada beberapa orang yang belum sholat isya. Kemudian setelah ambil wudhu, sholat. Kemudian kita sholat hajat 2 rakaat. Setelah selesai sholat hajat, kemudian baru kita masuk zikir. Ya, zikir yang kita pakai itu yaitu La ilaha illallah. Di dalam majelis zikir ini, kita melaksanakan 2 kali di dalam 1 minggu. Yaitu Senin malam Selasa dan Rabu malam Kamis. Itu kita rutinkan. Dan teman-teman yang suka hobi minum-minuman itu mereka datang terus. 2 kali dalam seminggu mereka datang terus. Bahkan kata mereka dulunya juga tidak pernah sholat. Setelah itu kemudian mereka mulai tertarik dengan sholat. Ya istilahnya memperhatikan gerakan-gerakannya dulu. Ya mereka sering bertanya, cuma kan kita tidak ngeh atau tidak tahu mereka itu jarang-jarang sholat atau malah ada yang tidak bisa sholat. Nah kemudian kita jawab sambil seperti biasa, seperti tanya jawab. Nah kemudian bagaimana dengan teman-teman yang suka minum tadi itu? Ternyata setelah mereka berzikir, lambat laun minuman yang mereka minum itu mulai terasa tidak enak bagi mereka, mulai merasa tidak nyaman. Jadi sudah mulai dikurangi intensitas mereka untuk minum. Bahkan ada satu cerita, ada satu teman kita sebut saja namanya A, itu sudah mau minum. Gelas sudah di tangan, tinggal diangkat, kemudian bunyi HP. Kemudian ditanya sama ininya, kamu lagi mau minum ya? Enggak kok mas, katanya. Saya enggak minum kok, katanya. Ya benar, iya. Oh ya udah, kan?
hanya HP dimatikan, nah gelas yang sudah mau diminum itu tadi dibuang. Oh ternyata teman saya tahu katanya, kan gitu. Ya mungkin karena Allah menghendaki gitu ya. Nah kemudian ada beberapa teman tuh yang ternyata minuman itu sudah tidak enak lagi, nah mereka sudah berkurang. Ditambah lagi kemudian kita mengikuti talqin zikir ke Pondok Suryalaya di Tasikmalaya. Sepulang dari sana, beberapa teman kita yang tadinya hobi minum, itu betul-betul merasakan tidak enak lagi, tidak nyaman lagi dengan minuman tersebut, dan mereka menghentikan minumannya sama sekali. Jadi tidak lagi minum minuman keras. Bahkan sering mereka datang dulu ke kontrakan atau kita dalam dalam majelis sebelum kita memulai zikir, itu bertanya tentang masalah sholat. Zikir itu bagaimana, kemudian bagaimana cara menghafalnya. Alhamdulillah, beberapa saat kemudian mereka sudah mulai hafal sedikit demi sedikit, dan kemudian mereka sudah mulai menikmati rasanya zikir. Bahkan ada cerita dari teman tersebut, setelah acara zikir dia pulang ke rumahnya, di tengah jalan air matanya menetes, ya, air matanya menetes. Kemudian dia meminggirkan kendaraannya, menangis, mohon ampun kepada Allah, ingat akan dosa-dosanya. Jadi ada beberapa orang teman-teman kita, di saat dalam kesendiriannya atau di dalam perjalanan dan ingat akan dosanya yang dulu suka minuman keras, itu menitikkan air mata tanpa mereka sadari. Kemudian mereka menangis, mohon ampun kepada Allah. Kenapa mereka dulu minuman keras? Ingat akan dosa-dosanya. Ya, itu yang diceritakan langsung oleh teman-teman. Mereka di sana juga mengakui kesalahannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dan alhamdulillah, teman-teman tersebut yang dulunya minta maaf, jarang-jarang sholat atau tidak hafal bacaan dan sebagainya, alhamdulillah sekarang mereka rajin sholat dan mereka rajin rutin melaksanakan zikir di mana sekarang mereka bertempat tinggal atau berdomisili sekarang. Nah, jadi semoga ada bermanfaat bagi diri saya pribadi, bahwasanya insya Allah kalau ada niat di dalam hati kita untuk mau berubah, untuk mau meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, insya Allah ada jalannya. Seperti teman tadi, ikut-ikutan aja, kemudian ada niat untuk meninggalkan, alhamdulillah dikasih jalan oleh Allah. Ya, jadi yang penting ada niat kita untuk berubah ke arah yang lebih baik, dan niat tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Kemudian mereka menyadari bahwasanya minuman tersebut itu adalah dosa besar. Kemudian mereka juga menyadari bahwasanya minuman tersebut menyebabkan rusaknya anggota tubuh mereka, yang menimbulkan penyakit. Mereka itu sadar. Alhamdulillah, dengan zikir kulimat la ilaha illallah, mereka diberikan penerangan oleh Allah, diterangkan hatinya oleh Allah bahwasanya itu salah. Akhirnya mereka meninggalkan. Jadi itu, saya hanya menceramai diri saya sendiri, saya hanya mendakwai diri saya sendiri. Semoga itu bermanfaat bagi saya, untuk saya tidak melakukan hal yang sama. Boleh kita bergaul dengan siapapun, boleh kita berteman dengan siapapun, tapi jangan sampai kita terpengaruh. Justru kitalah yang harus memberikan warna atau merubah mereka ke arah yang lebih baik daripada saat sekarang ini. Terlebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.